Shalom saudara, kita masuk episode 329. Oke, pertanyaan pertama ya saudaraku ya. Pertanyaan pertama nih. Pak Eras, saya pernah jatuh dalam dosa berteman dengan rentenir. Dan banyak teman-teman saya meminjam uang dari rentenir dengan atas nama saya. Singkat cerita, teman saya yang meminjam kabur. Semua beban saya yang menghadapi. Begitu bodohnya saya, begitu percaya sama teman saya, satu tetangga. Keluarga mereka juga tidak mau peduli di saat rentenir menagih duit yang dipinjam, tapi pakai nama saya. Kami, rentenir, saya dan teman saya berteman cukup lama satu tetangga. Itu terjadi tahun 2016. Berjalannya waktu hari demi hari yang saya lewati ketakutan, rasa tidak nyaman, akhirnya saya kerja ke luar negeri. Setelah bekerja sudah 4 tahunan, saya mulai membayar sedikit demi sedikit uang yang dipinjam teman saya yang sudah kabur. Dia kaburnya juga ke luar negeri. Nah, 1 bulan ini saya bisa kontak teman saya yang kabur itu. Kami mulai ngobrol. Tapi teman saya tidak ada niatan pun mau bayar uang dari rentenir ini. Bahkan sampai sempat saya menginjilinya, Pak, menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Dan saya yang menceritakan pengalaman saya seperti dunia mencela saya, Pak, selama dia kabur dari saya dan dari rentenir. Ini ya. Dan saya yang menceritakan pengalaman saya seperti dunia mencela saya, gitu ya. Selama dia kabur dan saya dari rentenir. Pertanyaan saya, Pak, apakah suatu kebodohan jika saya berniat membayar setiap bulan ke rentenir? Saya juga sudah memberitahu teman saya yang kabur itu, kalau gaji saya sedikit meringankanku bebannya dan saya akan bantu. Tapi teman saya berterima kasih pun tidak. Pokoknya bodoh amat. Tapi saya tetap mau bayarin rentenir, nggak tahu sampai kapan. Karena uang yang dia pinjam 105 jutaan. Pak, apakah yang saya lakukan suatu kebodohan sedangkan saya melakukan dengan ikhlas tanpa minta ganti karena saya ingin menjalani hidup dengan mereka, menjadi teman rentenir itu tanpa rasa ketakutan dan tetap berjalan sebagai teman sebelum ada kasus ini. Niat ini saya dan rentenir ini pun juga sudah tidak menjalankan pekerjaan itu. Apakah saya melakukan kebodohan karena di saat saya cerita dengan beberapa teman mereka bilang saya bodoh dan lain sebagainya. Padahal yang saya inginkan hanya mau membersihkan nama baik saya. Padahal yang makan duit itu teman saya yang kabur itu. Yang kedua, umur saya sudah 40 tahun. Kalau saya hidup di dalam ketakutan terus depresi, hanya masalah duit panas karena rugi, dan saya juga ingin menjalani hubungan baik kembali dengan saya yang sudah meminta maaf ke rentenir dengan kejadian ini. Karena gara-gara ini rumah tangga saya dipertaruhkan, Pak. Suami selingkuh, tapi saya memaafkan, mengampuninya, bahkan perempuan atau pelakor yaitu juga saya maafkan. Saya menerima suami saya karena saya menyadari saya juga salah telah bergelut di bidang rentenir ini. Karena waktu itu saya terjun ke rentenir ini butuh duit, suami tidak menafkahi saya. Mengirim duit hanya cukup buat bayar kredit sepeda dan bayar listrik. Jadi saya jatuh ke dalam dosa uang panas ini. Gara-gara duit rentenir, rumah tangga saya kacau. Dan saat ini saya di luar negeri kerja menghidupi keluarga suami. Saya ada termasuk keluarga suami saya ada 9 orang termasuk ibu saya dan suami saya. Dan suami, saya tulang punggung, Pak. Jadi saya dikhianati teman dan suami. Saat ini setiap bulan saya kerja membayar rentenir dan menghidupi keluarga suami saya.
Saya tidak bisa cerita kemana-mana ke teman-teman karena hanya bikin saya gelisah. Yang saya cari untuk bisa menguatkan dari saya sendiri, teman firman Tuhan, khotbah dari pendeta termasuk dari Pak Eras. Saya menemukan channel Bapak Truth ID 1 minggu ini. Pak Eras begitu panjang cerita hidup saya. Tolong kasih sedikit saran Pak, apa yang harus saya lakukan untuk saya tetap rendah hati dan menghadapi hidup ini. Yang pertama, Anda tidak boleh mengirim uang kepada suami, karena ini merusak suami. Tidak boleh. Tapi mengirim uang kepada orang tua, ya. Saya tidak jelas Anda ini punya anak berapa, lalu tinggal dengan siapa. Betul nggak? Dia kan di luar negeri nih. Aduh, sedih nih. Sebaiknya Anda tidak mengirim uang ya lebih dari untuk kebutuhan anak. Ya. Ini. Jadi jangan sampai suami memanfaatkan Anda. Lalu Anda punya suami tidak setia lagi. Ya, yang kedua, Anda pernah menjamin uang ya, dari renten, menjamin uang untuk teman Anda dan Anda harus membayar atau memenuhi itu. Hanya saya sarankan Anda membuat tawar-menawar. Anda bilang saya tidak sanggup membayar itu. Memang Anda nggak sanggup, Anda maksa itu. Saya hanya mampu sekian saja. Saya akan bayar, jadi Anda bisa kumpulkan, Anda bisa tidak bayar dulu beberapa bulan. 3, 4, 5 bulan Anda nggak usah bayar. Ya, setelah itu baru Anda bargaining, baru Anda menawar. 1, 2, 3, 4 bulan Anda nggak bayar dulu. Anda bisa berkata, aku belum bisa. Setelah itu Anda bisa menawar. Ya. Dari gaji jadi misalnya kurangnya 60, Anda tawar 30 atau 20. Saya bisa membayar itu saja. Anda jangan takut kehilangan teman. Daripada punya teman, Anda diperkosa. Hak-hak Anda itu diambil. Anda kehilangan hidup. Dan Anda takut kehilangan teman ini, teman jadi berhala. Anda kehilangan Tuhan Yesus baru takut. Kehilangan teman kok takut? Teman rentenir lagi. Hah? Ngerti enggak? Saudara ini salah kalau takut kehilangan teman, tapi temannya rentenir. Ya. Jangan harap lagi uang dari teman yang pernah Anda beri jaminan itu. Ini orang tidak, jelek wataknya, dan orang seperti ini tidak akan diberkati. Ya, ingat ya, jangan beri uang ke suami, lalu membuat tawar menawar dengan rentenir tadi. Kalau dia nggak suka ya sudah. Saya beritahu, dia nggak punya kekuatan hukum buat minta duit Anda. Kalau sampai ini ke tangan polisi, rentenir itu nggak boleh membungakan uang di luar uang bank. Ini salah. Ya. Jadi lebih baik Anda bayar tapi tawar-menawar. Ya. Yang ketiga, Anda ini orang yang tidak punya integritas yang baik. Tipe manusia yang mudah terbawa oleh suasana dan situasi tertentu. Tapi ini baru 1 minggu mendengarkan Truth ID ya. Anda ikutin terus khotbah saya sampai Anda punya ketegasan, integritas. Ya. Menurut saya Anda memang lemah, manusia yang lemah. Kasihan. Anda cepat mengambil keputusan, ya, ceroboh dalam bertindak, ya, bahaya. Tapi nasihat saya ini Anda dengar ya, lakukan ya. Jangan lagi ceroboh, jangan lagi gampang dipengaruhi keadaan. Maka belajarlah firman Tuhan lewat Truth ID dan berdoa bersama saya. Oke, saya kira itu saja yang saya mau sampaikan. Cuman saya juga mau tambahkan bahwa Tuhan akan memberikan Anda jalan keluar. Ini akan selesai pada waktunya. Lewati. Dan kalau sudah lewat, Anda jangan ceroboh lagi. Jangan ceroboh, jangan pakai jurus
Pukul dulu urusan belakang. Lakukan dulu resiko belakang. Nggak boleh, itu ceroboh. Kalau soal kekekalan Anda berbuat begini juga, waduh celaka ini. Ya, jangan. Oke. Dari seorang ibu usia 48 tahun GSKI Tomohon Sulut. Saya ingin bertanya, apakah saat kita nanti di pengadilan Tuhan dan kita tidak dapat memenangkan jiwa-jiwa keluarga kita seperti anak, suami, orang tua, dan lain-lain, apakah kita diperkenankan Tuhan untuk masuk langit baru, bumi baru? Walaupun semasih di dunia saya berusaha mendoakan mereka dan mengajak mereka untuk mencari Tuhan. Terima kasih atas jawaban, kiranya Tuhan memberkati Bapak bersama keluarga dan pelayanan Bapak. Ibu ini pasti ya korban dari khotbah yang mengatakan kalau kita tidak memenangkan jiwa nanti di surga kita tidak masuk atau kita dihukum atau ada sanksi. Bukan sesuatu yang mutlak memenangkan keluarga. Karena firman Tuhan mengatakan musuh orang seisi rumahnya. Bisa-bisa orang masuk Kristen misalnya keluarganya malah lebih membenci Kristen dan ikut menganiaya. Tetapi kalau anggota keluarga masuk neraka karena kelakuan Anda, nah itu bisa beresiko. Karena Anda pasti orang jahat atau orang yang buruk perilaku sehingga membuat orang lain tersandung. Udah jelas itu tidak akan masuk surga. Tapi kalau Anda orang baik, Anda belajar kebenaran, tetapi orang lain termasuk suami, anak, orang tua tidak mau bertobat, it is not your fault. Ini bukan kesalahanmu. Oke, yang penting sekarang Anda belajar hidup suci. Tidak terikat dengan keindahan dunia, pindahkan fokus hidup di langit baru, bumi baru, dan terus belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sebab kalau Anda hidup dalam kesucian itu otomatis menjadi berkat. Tapi tidak selalu berdampak orang itu masuk surga. Karena bagi orang yang mau binasa, kebaikan kita bisa menjadi bau busuk. Seperti salib itu menjadi batu sandungan, maksud saya Yesus bisa jadi batu sandungan bagi orang yang tidak mau bertobat, yang tersandung jatuh, yang ketimpa remuk. Berita salib menjadi bau busuk untuk orang yang mau binasa, tapi bau harum bagi orang yang mau selamat. Oke, jelas ya, thank you. Itu tadi pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua, oke. Sekarang pertanyaan ketiga. Pak, ini tentang abang saya dan istrinya. Kami sama-sama GSKI, Gereja Suara Kebenaran Injil. Kami sekeluarga tidak suka dengan istrinya. Karena istrinya atur-atur keluarga besar kami. Ya mama sakit, dia tidak peduli. Oh ini istri abang ini ya. Waktu bapak meninggal, abang dan istrinya malah bahas warisan. Padahal mama masih hidup. Belum 1 minggu bapak dikubur. Waduh. Mereka susah kami yang bantu. Sekarang mereka ada uang, diberkati secara ekonomi. Saya tagih pinjaman mereka yang belum bayar. Mereka blokir WA, Facebook saya dan istri. Ini laki-laki yang nanya nih. Abang saya dan istrinya tidak mau berurusan lagi dengan saya. Mereka rajin ibadah, posting rohani tapi begitu. Mama saja mereka nggak bantu per bulan uang belanja di kampung. Alasannya tidak ada uang terus. Tapi mereka posting berkat materi terus. Oke. Anda orang yang lagi diproses Tuhan untuk dewasa. Karena Anda ini orang yang pernah memiliki komitmen untuk hidup benar. Untuk melayani Tuhan. Dan untuk itu Anda diproses menghadapi abang seperti ini. Jangan mengenakan ukuran badanmu ke badan dia. Ukuran bajumu beda. Jadi supaya Anda tidak tambah sakit nih, sakit hati atau kepahitan. Jangan mengukur ya ukuran baju orang dengan badan Anda. Anda punya ukuran yang berbeda. Jadi terima dulu. Ini kehendak bebasnya. Oh ini perempuan kok. Ya.
Abang saya dan istrinya tidak mau berusaha lagi dengan, oke. Ini tunggu sebentar, mereka susah kami membantu dan sekarang mereka ada uang diberkati secara. Facebook saya dan istri, Facebook saya. Mungkin pakai WhatsApp istri. Oh, memblokir Bob saya dan istri, gitu ya. Abang saya dan istrinya tidak mau berurusan lagi. Aduh, ini orang memang karakternya buruk. Biar dia orang Kristen yang begini ini, bukan anak Allah yang baik. Apakah saya salah anggap abang tidak ada dan tidak berurusan dengan mereka? Ya, jangan menganggap tidak ada. Menganggap mereka tetap ada dan bersedia berurusan kalau mereka mau berurusan. Tapi kalau mereka tidak berurusan, ya kita diam saja. Itu karakter yang baik. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Abang saya sebelum menikah sangat baik dengan kami sekeluarga. Pas nikah sangat drastis berubah. Saya sayang sama abang saya, tapi mungkin dia takut sama istrinya. Keputusan pasti di istrinya, bukan dia. Kenapa Tuhan berikan berkat materi yang membuat mereka lupa saat mereka kekurangan? Kenapa Tuhan berikan berkat materi yang membuat mereka lupa saat mereka kekurangan? Lupa seperti waktu kekurangan maksudnya ya. Secara materi mereka sudah ada. Saya WA dibaca pun tidak. Sekarang diblokir. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Agar abang saya sadar. Pasti yang blokir itu istrinya, bukan abang. Mohon pencerahannya. Yang pertama, Anda sudah memiliki kepahitan terhadap istri dan istri abang sekarang ke abang. Tadi saya katakan Anda mengenakan ukuran badan Anda ke badan orang lain. Itu tidak boleh ya. Tuhan pun tidak bisa rubah dia kalau dia tidak mau rubah. Ya. Jadi terimalah orang lain sebagaimana adanya. Ini memang berat, tetapi tadi saya katakan Anda, ini wanita ya, Anda orang yang lagi diproses untuk didewasakan. Anda pernah kan mengucapkan janji mau melayani Tuhan atau hidup suci? Atau hidup benar maksudnya, ayo. Inilah jawaban doa itu. Anda harus belajar untuk mengampuni abang dan istrinya. Dari tulisan Anda ini misalnya ya, waktu Anda punya WA diblokir, ya, apa yang harus dilakukan Pak agar abang sadar? Pasti yang blokir itu istrinya. Ini kata-kata yang tidak patut. Anda sudah membuat dakwaan. Mungkin istrinya, tapi Anda nggak perlu pasti yang blokir istrinya. Ini bahasa orang yang pahit. Ini bahasa orang yang pahit. Dan Anda gagal kalau masih tetap dengan sikap atau sifat seperti ini. Ya, mungkin istrinya, tapi Anda nggak perlu berkata pasti yang memblokir itu istrinya. Belum tentu. Anda kan tidak lihat dengan mata kepala sendiri. Tuduhan dakwaan seperti ini tidak perlu kita miliki ya. Sekarang yang Anda lakukan itu dari jauh mengampuni, walaupun tidak berdamai secara muka dengan muka, tapi Anda harus belajar mengampuni. Jangan berkata salah nggak kalau aku tidak berurusan? Loh, Anda kan mulai mengancam ini sebenarnya. Anda tidak boleh begitu. Anda tetap mau berurusan kalau mereka mau berurusan dengan Anda. Kalau tidak ya Anda diam saja. Oke, selebihnya dari ini belajar untuk diproses Tuhan. Dan tidak bisa tidak saya mengajak Anda harus ikuti Truth ID. Terutama wanita surgawi, Anda akan dibimbing bagaimana menghadapi orang-orang jahat, orang-orang yang merugikan Anda. Oke? Ingat satu kata, diam. Oke? Mau diulang? Diam. Mau diulang lagi? Diam. Diam itu powerful. Oke. Saya teruskan ya. Oke. Pak, kalau panggilan ini yang keempat. Pak, kalau panggilan saya sebagai pembantu rumah tangga gimana Pak? PRT ya, betul ya? Apa di rumah majikan yang beda agama saya harus jadi berkat bagi mereka? Karena di lingkungan di mana saya tinggal semua beda agama. Apalagi di kampung saya sendiri yang Kristen. Oke.
pekerjaan apapun itu panggilan. Dan tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kalau Anda di satu rumah tangga yang bukan orang Kristen, itu tantangan yang asyik ya. Anda menjadi saksi di situ. Nah, saya ingatkan, ketika Anda di rumah orang yang non-Kristen tersebut, Anda akan banyak mengalami tekanan, intimidasi dan lain-lain. Dan Anda pasti direndahkan. Ya. Ini untuk kasus ini ya, maksudnya tidak semua orang Kristen yang masuk rumah tangga orang non-Kristen direndahkan, enggak. Untuk Anda, saya bilang, untuk Anda saya harus beritahu bahwa memang Tuhan mau pakai Anda menjadi saksi dimanapun Anda berada. Dan Anda ada di rumah tangga orang non-Kristen yang menekan Anda lalu memandang rendah. Dan itu sebenarnya tantangan yang asik, karena di situ Anda boleh menjadi seorang yang seperti domba keluh dibawa ke pembantaian. Jadi berkat di situ. Roh Kudus akan menolong Anda bagaimana bersikap excellent, bersikap unggul di tengah-tengah keadaan Anda direndahkan, diremehkan, ditindas itu. Ya. Tetapi saya mau beritahu bahwa suatu hari Anda tidak akan menjadi pembantu rumah tangga lagi. Anda pasti tidak akan jadi pembantu rumah tangga lagi. Perhatikan ucapan saya. Anda akan berhenti jadi pembantu rumah tangga. Dan Anda akan diberkati Tuhan. Ya. Cuman saran dan nasihat saya untuk mengingatkan Anda, hati-hati memilih teman hidup. Anda akan celaka kalau memilih teman hidup yang salah. Lebih baik tidak menikah daripada menikah tapi ketemu teman hidup yang salah. Ingat ini. Dan jangan sekali-kali membuka pintu sekecil apapun untuk orang yang tidak seiman mengarahkan hati ke Anda. Buktikan apa yang saya katakan ini. Oke. Kita lihat, kita masuk ke pertanyaan ke berapa nih? Kelima ya, ini kelima nih, sekarang kelima. Ibu-ibu, salam dan selamat Pak Pendeta Erastus. Saya yang ikut ibadah doa pagi setiap hari. Saya mau bertanya, kakak saya perempuan sakit hipertensi dan koma selama 2 minggu di rumah sakit, dan kakak saya juga punya sakit jantung dan sudah dipasang ring. Sekarang dia sudah sadar tapi dia tidak mengenal keluarga atau saudaranya, dan selama dia koma dia bertemu dengan keluarga yang sudah meninggal dan dia dipanggil, dan dia panggil semua keluarga sekarang, dan dia panggil semua keluarga sekarang nama kakak saya yang sudah meninggal. Oh, dia memanggil semua keluarga termasuk kakak yang meninggal. Dan yang lainnya udah gak ingat lagi. Benar-benar udah lupa ingatan. Sama suami dan anak cucunya juga lupa. Saya mau menanyakan pendapat Bapak bagaimana caranya untuk kakak saya bisa mengingat keluarga dan saudaranya lagi. Wow, saya tidak tahu. Karena Anda ini punya kakak, stadiumnya itu stadium berapa kalau sakit sampai tingkat bagaimana, atau karena syok, atau karena virus, atau karena sesuatu dan lain hal sehingga saraf otaknya terganggu dan saraf daya ingatnya hilang. Yang ini terjadi dalam kehidupan beberapa orang yang saya kenal. Tidak kenal anaknya, malah kenal menantunya. Ya. Bahkan ada seorang yang sebenarnya relatif belum tua sekali, ya sekitar 63 atau 60 gitu. Tiba-tiba dia lupa ingatan. Ya jatuh sakit atau mengalami satu penyakit gitu. Lalu dia bisa lupa ingatan, tapi sekarang bisa ingat lagi. Ya, ini orang yang lumayan dekat dengan saya yang saya kenal. Nah, untuk Anda punya kakak ini saya tidak tahu apa penyebab daripada dia sampai lupa keluarga ini ya. Sakit hipertensi dan koma. Ya. Pasti kalau secara kedokteran ini ada jawabannya. Ya jangan kita buru-buru ini ada kuasa gelap, teluh tenung, belum tentu. Kemungkinan besar tidak. Tanyakan dulu kepada dokter. Tanyakan dulu kepada dokter ya. Ini tentu udah tua ya, udah punya cucu kan.
Tanyakan ke dokter apa penyebabnya, dan pasti medis bisa memberikan advice, nasihat bagaimana memulihkan ingatan orang-orang seperti ini. Tetapi kita punya dokter di atas segala dokter, Tuhan Yesus. Nah, ini yang kita minta tolong nanti kepada dokter segala dokter ini, ya. Saya tidak tahu nama kakak perempuan Anda, tapi saya bisa berdoa pada saat ini, ya. Kalau Tuhan berkenan, ya, kalau Tuhan berkenan, saya tidak mendapatkan suara Tuhan ini, tapi yuk berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya minta jika Bapak berkenan, pulihkan ingatan dari ibu ini. Aku minta Bapak, agar ibu ini boleh kembali memiliki kesadaran dan menghabiskan sisa umur hidupnya untuk mempersiapkan diri memasuki kekekalan. Dan aku mohon ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kakak dari Ibu Sonya R. Pais. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kakak perempuan dari Ibu Sonya R. Pais, Bapak sembuhkan dengan kuasa Elohim Yahweh dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Baik, saya teruskan. Pertanyaan ke-6, oke? Ke-6 ya. Salam, saya wanita usia 32 tahun dari Kalimantan Tengah. Saya mau bertanya tentang pengertian dari ayat Alkitab yang tertulis di Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Karena saya melihat saudara saya, aktivis gereja, pendeta pembantu gereja, setiap hari pergi pelayanan komsel pasutri, ya, pasangan suami istri. Dan bisa seharian bahkan pulang larut malam hampir setiap hari, padahal ibadahnya itu hanya 1 jam, selebihnya ngobrol cerita-cerita tentang pelayanan. Saudara saya itu punya anak balita 2 orang yang ditinggalkan di rumah dengan kakaknya dan tentunya dikasih HP. Jadi seharian anak-anak ini kerjaannya main HP terus. Bahkan saya kasihan buat anak-anaknya yang seperti tidak terurus. Jadwal makan, mandi, tidur tidak teratur. Jika ditegur maka dia akan menjawab bahwa saat mereka sharing itu dia mendapatkan hikmat Tuhan, katanya. Alasan kenapa dia bisa meninggalkan anak-anaknya dari siang sampai malam itu karena mau dapat hikmat dari cerita-cerita itu. Saya kasihan dengan anak-anaknya yang tidak terurus, bahkan si sulung yang sudah SMP pun dia tidak ada waktu buat menemani belajar online di rumah. Karena pengertian saudara saya itu tentang ayat Alkitab di atas, ya kita harus rela meninggalkan keluarga, anak-anak, suami demi pekerjaan Tuhan supaya bisa berkenan, katanya. Meninggalkan keluarga, anak-anak, suami, oh gitu. Ini perempuan ya yang meninggalkan ya. Terima kasih Pak Era sudah menjawab. Saya melihat saudara saya ini perempuan dong ya. Saudaranya ya. Ayat yang mengatakan dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saya tidak menjelaskan mengenai upah ya, tapi meninggalkan. Yang pertama, ayat ini secara literally secara harafiah itu ditujukan untuk murid-murid yang waktu itu memang meninggalkan rumah, saudara, bapak ibunya, anak-anak, bahkan istrinya loh. Seperti Petrus. Ini memang untuk mereka waktu itu. Secara literally, waktu Tuhan bicara itu, secara harafiah jelas ditujukan untuk murid-murid ini. Maksudnya itu. Ya. Tetapi makna daripada pernyataan ini adalah
bahwa kita harus rela mengorbankan apapun demi pekerjaan Tuhan. Nah, pekerjaan Tuhan itu apa? Keluarga itu pekerjaan Tuhan, anak-anak itu pekerjaan Tuhan. Kalau dia pergi ke gereja hanya untuk kongko-kongko setelah 1 jam kebaktian, lalu anak-anak dan lain-lain ditinggal, ini melanggar firman ini malahan. Dia melanggar. Dia meninggalkan keluarga untuk apa yang bukan pekerjaan Tuhan. Kongko-kongko itu bukan pekerjaan Tuhan. Boleh, tidak salah. Tapi kalau sampai mengorbankan anak-anak keluarga, ini berarti meninggalkan pekerjaan Tuhan. Mau anak-anak nanti jadi pencoleng, jadi penjahat. Anak-anak itu pekerjaan Tuhan. Jadi ibu rumah tangga, ngurus rumah tangga itu pekerjaan Tuhan loh. Bukan sesuatu yang tidak boleh, yang tidak disebut pekerjaan Tuhan. Saudara, ini ya kepada ses, ini wanita usia 32 tahun ini yang bertanya. Saudaramu itu salah sekali. Dan saya kira saudaramu karakternya juga tidak akan baik. Dengan manner seperti ini tidak baik. Percuma dia melayani Tuhan. Sebenarnya pelayanan yang sesungguhnya itu yang pertama tidak melukai hati Tuhan. Yang kedua membuat orang lain itu dekat Tuhan, hidup suci, berkenan lalu siap ke surga menjadi anggota keluarga kerajaan. Kalau kegiatan gereja itu belum tentu pelayanan kalau tidak berdampak membuat orang makin suci, makin meninggalkan percintaan dunia, makin layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Itu kegiatan kerohanian atau kegiatan agama, bukan pelayanan. Intinya pelayanan itu membuat orang menjadi siap dimuliakan bersama Yesus. Ya. Nah, ini jawaban saya. Saya kira ini bisa menjadi berkat ya. Sampai jumpa di episode berikut. Jangan lupa mensubscribe Truth ID, menekan gambar lonceng dan memberi tanda like. Dan doa pagi bersama saya setiap jam 5 pagi waktu Indonesia Barat.